Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semuanya? Apa kabar, Scorpi? Oke, kita lanjutin lagi untuk readingan yang sebelumnya ya, Lur ya. Ini masih energi di bulan Maret ini. Kita akan tarik energi kamu. Ada petunjuk apa kira-kira untuk Scorpi dalam minggu ini ya, Lur ya? Gimana Scorpi, lancarkah ibadahnya? Semoga puasanya lancar semuanya, amin. Oh ya, gimana Lur cuacanya di daerah teman-teman? Lagi musim hujan nggak? Soalnya kalau lagi musim hujan mah dingin gitu. Oke, Scorpi. Seperti biasa ya, ini sifatnya general, readingan ini. Ditolong dipahami. Dan ambil aja sisi positif dari readingan ini. Ya. Seperti biasa kita akan kupas sedalam mungkin, semaksimalnya. Segala sesuatu baik dan tidak baiknya. Apapun itu akan kita sampaikan untuk Scorpio. Ada sesuatu yang cukup dalam sepertinya. Oke. Scorpi. Oke. Wow, kan betul. Kenapa ini Scorpi? Sepertinya kan banyak pesan deh untuk Scorpio agar kamu tenangkan lur. Ngene lho, Bro. Jane iki yang dipikirkan ki apa? Sakjane sing sampean pikirne kuwi lho apa, Bro? Ini kenapa Scorpi? Ini baru pantas tadi saya waktu berdoa tuh kerasa kayak ada yang ngeganjel. Piye? Ada apa denganmu? Kok kenapa pikiranmu seakan-akan ruwet kayak gini ya? Banyak yang sedang dipikirkan oleh Scorpio. Scorpio lagi banyak pikiran. Kenapa ini gitu? Ini lebih cenderung ke hal-hal yang sebenarnya ya. Oke, Scorpio memang lagi banyak pikiran. Ya mungkin namanya hidup bla 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 bla. Tapi kita juga harus cermat di sini gitu loh. Ya artinya cermat ini koreksi. Ada nggak sekiranya yang kita pikirkan itu sebenarnya nggak penting gitu? Contoh nih overthinking lah, sederhana aja. Overthinking, ini entah kenapa kerasa banget. Ketakutan tentang masa depan, tentang hari esok, nanti nggak punya duit gimana, nggak kerja gimana. Ya pora. Lur, jadi sebenarnya ya, situasi Scorpio tuh jujur ya, kalau ini Scorpionya bisa anteng gitu loh. Yang disebut anteng tuh pikirannya ini loh. Jangan ya bahasa Jawa ini gerambiang, ngerti gerambiang bro. Maksudnya apa tuh ya? Berfantasi kemana-mana gitu loh. Ya, jangan kayak gitu. Kamu akan sulit sendiri loh nanti Scorpio. Jujur lah, energi kamu sebenarnya enak loh di sini. Rezeki wis dirasanya dewi lah, dirasakan sendirilah rezekinya ya. Untuk readingan sebelumnya, untuk pembahasan di Maret ini pun juga, itu banyak hal positif kan yang saya sampaikan. Memang energinya banyak positif. Rezeki Scorpio memang bulannya banyak kemudahan gitu. Ya kerasa kan. Cuman tuh tadi, ada yang ya nggak tahu sih ya. Bercabang-cabang aja nih pikirannya gitu. Ini yang perlu kamu perhatikan nantinya ya. Tak kasih clue gini deh. Clue-nya adalah, bisa jadi ini hanya sekedar pikiranmu. Bisa jadi ini cuman perasaanmu. Itu clue-nya. Renungin sendirilah. Oke, Scorpio. Sebagian di antara Scorpio di sini kalau yang kurasakan cukup boros ya. Tapi sekali lagi ini tolong jangan dikaitkan dengan masalah Ramadan, jangan dikaitkan dengan Lebaran lah, inilah itu enggak ya. Karena yang hadir ke sini beraneka ragam ras, suku dan agama yang berbeda-beda ya. Kalau yang Muslim ya kemungkinan ya karena bulan puasa, bentar lagi Ramadan, pengeluarannya banyak, bla 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 ya, oke. Cuman semua yang saya bahas itu di luar hal itu semua. Yang saya rasakan di sini memang kerasa cukup boros. Ya, ini energi dari awal bulan pun sampai ke saat ini pun juga kerasa banget. Ya, nanti saya kembalikan ke dirimu masing-masing sih ya. Karena menurut saya boros belum tentu menurutmu
boros gitu. Mungkin menurutmu biasa-biasa aja. Ya karena ya gimana ya, namanya orang belanja tuh fun gitu. Kayak ada apa, dopamin gitu ya. Belanja itu ada energi dopaminnya gitu. Ada zat dopamin yang kita rasakan. Jadi ya kayak bawanya happy aja sih. Cuman itu tadi sih, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ya kalau ada duit ya monggo silahkan. Cuman kalau duitnya nggak pas-pasan ya saranku jangan dulu deh. Nah kemudian di sini Scorpi, hati-hati dengan keputusan. Ya, mungkin beberapa di antara Scorpio sedang dihadapkan oleh situasi di mana kamu harus mengambil keputusan di sini. Misalkan nih tentang kerjaan. Contoh ya, ini sebagai contoh misalkan kerjaan nih, di sana ada peluang, ada tawaran kerja nih, gajinya masuk akal. Ya, kelihatannya bagus nih gitu. Cuman kamu mau ngambil job itu tuh kayak masih maju mundur gitu. Kayak masih banyak keraguan, masih banyak rasa takut gitu. Mungkin dihadapkan oleh pilihan yang lain lagi di sini. Ya, sebenarnya poinnya adalah apapun ya, ini kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kamu ngerasain aja sih, kalau nggak ngerasain ya wis santai aja. Ketika kamu dihadapkan oleh suatu situasi, ya situasi ataupun kondisi di mana kamu harus mengambil sebuah keputusan, ya kalau saat ini kamu masih ngambang ya, dalam arti ngambang nih belum ketemu titik terangnya nih gitu. Kamu belum bulat banget untuk ngambil sebuah keputusan itu. Ya saranku nih agar dirimu bisa mendapatkan jawaban yang bagus, yang baik, yang insya Allah nantinya tidak menyebabkan penyesalan. Ketika kamu benar-benar sulit mengambil sebuah keputusan, kamu istirahatkan diri kamu dulu, istirahatkan pikiran kamu dulu. Ini yang tak kasih jalannya. Coba kamu bawa sholat malam, berzikirlah. Ya, untuk yang non-muslim ya ibadah malam lah, itu poinnya ya. Sesuai dengan ajaran agama masing-masing, kayak gitu lor. Bila perlu satu hal lagi, sholatlah sholat istikharoh ya, sholat minta petunjuk. Nah, coba dijalanin deh. Ya, jalanin itu dulu, udah jalanin dulu lah, jangan gerambiang atau dalam arti itu pikirannya jangan berfantasi dulu deh, ya. Karena apa yang dirimu pikirkan ini loh belum tentu benar kok. Lah yo aneh dewi. Manusia tuh aneh loh. Saya sendiri karena saya juga manusia ya. Gini, saya membicarakan diriku sendiri aja sih. Terkadang kita tuh anehnya tuh kenapa kita harus takut dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, sedangkan kita sendiri nggak tahu, gitu. Capek-capek mikirin hari esok. Aku nggak punya duit nanti gimana, nggak kerja gimana, nggak ini gimana, dan gimana. Sedangkan besok kita hidup dan tidaknya kita nggak tahu. Itu aja poin sederhananya ke situ gitu loh. Ngapain kita harus mengorbankan diri kita, pikiran, perasaan habis untuk menuruti ya ego dalam diri, menuruti kekhawatiran, menuruti kecemasan, menuruti rasa takut yang berlebihan, sedangkan kita sendiri nggak tahu nih yang kita rasakan, yang kita pikirkan real terjadi dan tidak, kita nggak tahu loh. Ini sebagai olak-alik loh ya nantinya. Saya bahas ini ya untuk kamu aja sih. Agar kamu nanti ke depannya itu bisa menstabilkan dirimu gitu. Sorry ya untuk teman-teman yang baru hadir di channel ini ya, kayak gini isinya banyak banget nasihat karena di sini lebih dari sekedar readingan, nggak cuma sekedar readingan tok gitu. Saya berusaha untuk mengingatkan, mengarahkan. Ya sorry sekali lagi bukan berarti menggurui, mengajari, enggak ya gitu. Sharing aja sih di sini. Saya nge-reading pun juga pembawaan saya kayak gini. Saya anggap dirimu di depanku, kita lagi ngobrol, udah gitu aja sih ya. Jadi tadi ya yang perlu dirimu perhatikan, jalanin dulu ya, tenangkan dulu diri kamu di sini ya, ademkan dulu diri kamu, pikiran kamu, baru nanti kamu pikirkan ulang deh ya mengenai sebuah keputusan ya, ataupun apa yang sedang terjadi sama dirimu saat ini. Ya kalau memang lagi banyak pikiran banget, udah dah kamu bawa ibadah doang lah, udah sembuh tuh nanti. Serius ya. Cuman tadi sulit, memang iya betul sulit, karena sebagian di antara kita masih punya hati tuh kerasnya minta ampun gitu. Ya semoga aja ada hidayah lah yang hadir dalam dirimu sehingga dapat kesadaran bisa menjalankan kembali apa yang harus dijalankan sesuai dengan ajaran agama gitu sih.
Ya, Scorpio ya. Nah, kemudian nanti di sini udah ngeluh dirimu nggak perlu cemas, takut yang berlebihan dan khawatir lah. Kalau kamu bisa mengendalikan ini semua, ya nanti datang, bukan dapat sih, lebih kepada datang. Ini saya rasakan ada eh, energi kemudahan ya, energi kemudahan, petunjuk, rezeki. Ini di penghujung bulan ini, gitu. Amati dari tanggal 25 sampai 31 ya. Dirimu amatin aja di situ. Ada pertolongan apa sih yang akan hadir kepadamu gitu, ya. Tapi ingat, selama kamu tidak berfantasi terlalu tinggi di sini, ya. Karena gini logikanya seperti ini sih. Misalkan kamu berdoa, ya Tuhan, ya, hambamu butuh duit nih untuk membayar hutang. Contohnya, ya nominalnya 1 juta nih misalnya nih gitu. Ya, doa itu sebenarnya dikabulin gitu. Cuman kadang kita yang nggak paham. Dalam otak kita berpikir, aku minta 1 juta ya dikasih 1 juta, harusnya logikanya begitu akal pikiran kita ya. Akan tetapi fakta terkadang nggak seperti itu. Kita lebih kepada diarahkan gitu loh. Untuk mencapai tujuan itu tuh, kita diarahkan nanti. Jawaban semesta dari apa yang kamu doakan tuh seperti itu. Cuman kadang kitanya yang ya gitulah ya. Pengennya cepet lah, inilah, itulah, gerusa-gerusu lah. Ya semakin kita menginginkan segala sesuatu cepat, sebenarnya itu semua akan semakin lambat. Karena kita akan terperangkap oleh ilusi pikiran kita sendiri. Ya gitu ya. Jadi dirimu sendiri deh di sini PR-nya ya. Keluhnya dalam dirimu sendiri. Karena yang menyebabkan segala sesuatu itu menjadi ruwet ya sebenarnya diri kita sendiri gitu. Karena terlalu, ya itu dari bahasa takut tadi sih, cemas yang berlebihan, ya khawatir bla 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 itu. Itu yang menyebabkan itu semua. Ya. Nah, kembali ke topik tadi yang awal tadi saya bahas mengenai boros tadinya ya. Ya boros dan tidaknya kembali ke pribadi masing-masing sih ya. Kalau kamu memang merasa nih dirimu cukup boros untuk di minggu ini ataupun di bulan ini, ya saranku ya udah agak dikurangin aja gitu loh. Karena ingatlah ketika kita nggak punya apa-apa bro. Ya jangan ketika kita dikasih kelancaran dikit, wah udah membabi buta aja main beli tanpa dipikir lagi. Ujung-ujungnya apa? Ngangkrak, nggak kepake, jadi pajangan doang. Itu kalau duitnya lebih-lebih nggak masalah, untuk orang high class nggak masalah. Cuma untuk kita ini loh, ya yang para pejuang rupiah ini loh, ya gitu. Jadi situasi ini nanti kembali ke dirimu lagi sih ya. Nah di sini sih mengenai energi boros ini vice versa sih ya. Tak dalamkan lagi yaitu vice versa. Ini bisa si Scorpio, bisa juga orang terdekat dari Scorpio sendiri. Ya nanti kalau misalkan nih kamu merasa pasanganmu kok kayaknya cukup boros nih gitu di bulan ini gitu. Entah apa yang dia beliin bla 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 bla. Ya dikomunikasikan dengan baik. Ya, ingat kamu nggak boleh mengkedepankan yang namanya emosi. Hancur nantinya. Ya, kedepankanlah akal dan pikiran kita dulu deh, ya. Agar kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan baik. Kalau kita terlalu mengkedepankan emosi, dikit-dikit emosi, ujungnya semua jadi rusak gitu loh. Ya. Orang bisa salah tanggap dengan apa yang kita sampaikan atau kita utarakan, kayak gitu, bro. Ya. Wow. Oke, nah kan betul kan? Kuncinya tuh dalam dirimu sendiri, Lur. Kuncinya dalam dirimu sendiri. Itulah yang saya rasakan di sini. Jawabannya. Ya, keluhnya kalau dirimu butuh petunjuk, ya itu jawabannya. Kuncinya dalam dirimu sendiri. Kalau mau rezekimu lancar, ya wes hati-hati. Overthinkingmu itu loh. Ya, cemas, takut dalam diri itu, please. Ya. Oh, saya lagi banyak utang kok, Mas. Namanya orang banyak utang, nggak mungkin pikirannya bisa anteng. Alah. Nah, jadi nggak apa? Kalau mengedepankan namanya hawa nafsu dan emosional ataupun ambisius, ya nggak akan ada habisnya gitu loh. Cuman kalau kita mengedepankan akal sehat, ya kesabaran, keikhlasan, dan ke spiritual kita yang kita tinggikan di sini, ya pasti bisa sabar, pasti bisa anteng gitu loh, gitu loh. Apalagi Scorpio. Scorpio adalah zodiak yang notabene itu kasta tinggi. Scorpio itu kastanya tinggi. Scorpio itu bisa mengendalikan
ke 11 zodiak yang lain, itu Scorpio. Cuman terkadang kehadiran si Scorpio ini sering dinilai tidak baik karena karakter Scorpio yang spontanitas. Nah, ini masukan juga sih untuk teman-teman mungkin punya pasangan Scorpio ya. Kok bingung nih ngadepin Scorpio, sifatnya kadang yang plin-plan lah, yang berubah-ubah lah, yang gampang emosi, yang cemburunya, yes. Biasanya Scorpio emang gitu sih. Cuman mengenai emosional itu ya sebenarnya gini sih. Karakter-karakter dari Scorpio yang notabene negatif itu sebenarnya sifat spontanitas dari dalam diri si Scorpio itu sendiri gitu loh. Kalau pasangan Scorpio itu nggak bisa menyikapi, nggak bisa memahami secara karakter ya dari seseorang ini atau si Scorpio ini, ya akan bubrah terus. Ya, makanya butuh namanya kedewasaan di sini. Kayak gitu loh. Karena kita ketika menghadapi seseorang yang punya sifat spontanitas, itu sebenarnya orang-orang seperti itu lebih lebih jujur gitu. Lebih terbuka, lebih belak-belakan daripada orang yang kelihatan doang manis gitu. Di belakang nusuk. Kan banyak tuh kayak gitu manusia jenis kayak gitu loh. Ya. Dan Scorpio itu memang orangnya belak-belakan. Ya kalau nggak suka sama orang jelas kelihatan banget. Terus nggak bisa dihapusi lah pokoknya. Dari gerak-geriknya udah kelihatan itu Scorpio. Memang karakternya apa adanya ya. Tipikal orang yang cetar-cetor apa adanya, dan kalau orangnya pendiam itu lebih menunjukkan ekspresi biasanya. Tetap karakter spontanitas itu karakter Scorpio yang dalam tuh seperti itu sih. Ya, saya ngutarakan ini mungkin pada nyambung ya. Apakah saya juga Scorpio? Aduh, ya enggak lah bro. Itu rahasia. Oke. Kalau saya sebutin misalkan nih aku Scorpio, ya wajar relate gitu loh. Berarti artinya saya mau membicarakan diriku sendiri di sini gitu. Ya enggak lah bro ya. Oke, gimana? Seru? Tak minum dulu kalau gitu. Oke, jadi di sini tak kasih jalan lagi di sini untuk Scorpio. Ya mulai saat ini, ya kalau memang kamu menginginkan situasi dan kondisi yang baik ya, itu baik itu bukan 100% baik itu enggak, setidaknya kamu stabil lah gitu ya, mendapatkan sebuah kestabilan. Ya hari ini sampai ke akhir bulan ini pun pesanku satu, please kenali diri dulu deh. Pahami diri sendiri dulu, koreksi diri dulu. Jangan sibuk menyalahkan. Nggak akan ada gunanya, lur. Ya, yang ada kita hanya akan putar dalam situasi yang begitu-begitu aja. Dirimu akan sulit keluar ketika kita lupa melihat diri sendiri gitu loh. Ya, oh mungkin dalam diriku juga ada yang salah nih. Oh mungkin dari ucapanku nih. Oh mungkin aku terlalu cemburu atau terlalu emosi lah gitu. Aku terlalu ego atau apa, itu direnungin sendiri-sendiri aja. Kan itu semua demi kebaikan sendiri, diri sendiri sih, bukan untuk pasangan, bukan untuk siapapun, enggak. Nah, itu nanti direnungin sendiri ya. Kemudian di sini ya itu tadi sih, mulai saat ini ya hanya kepada Tuhan yang esa lah tempatmu berlindung dan meminta dan berharap ya. Berharap sama menungso itu, aduh, bro. Sumpah, yang kelihatannya luar biasa baik ternyata begitu. Itulah manusia. Makanya ya saya pribadi jujur saya nggak bisa percaya sama manusia 100%, termasuk orang terdekat saya sendiri gitu. Kenapa? Yang harus kita yakini itu ya hanya Sang Pencipta itu sendiri. Nah, Scorpio nantinya ya, karena ini bulan Ramadan juga ya untuk yang Muslim, ini kan bulan yang suci, penuh berkah ya, bener-bener penuh berkah bener sebenarnya, itu fakta lah. Ya, cuman kadang kita aja nggak ngerasain. Coba deh kamu bawa ibadah, udah jalanmu kebuka semua kok. Kalau dirimu saat ini memaksakan, memikirkan segala sesuatunya, ya wis, kamu akan capek loh, gitu. Ya. Dan juga di sini ada satu hal yang perlu ku tegaskan lagi di sini untuk Scorpio, yaitu satu, mengenai kekecewaan. Ya, mungkin ada di antara kamu yang kecewa dengan seseorang di sini, dan ya gitu sih Scorpio, memang kalau lagi nggak suka sama orang ya kerasa banget gitu loh. Nah, di sini perlu perlu kamu kendalikan, ya.
Yang kecewa, namanya kecewa, sakit hati, is normalnya orang lah, semua orang pasti ngalami. Akan tetapi, kalau kita terlalu berlarut-larut ke dalam situasi itu, ujung-ujungnya apa? Semua akan berantakan. Apa itu yang disebut berantakan? Rezeki kita akan seret. Fakta. Fakta. Ya, saya ngoceh nih fakta. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang punya pikiran dewasa, pasti bisa memahami. Gitu loh. Makanya ketika lu mampir ke sini, ini butuh kedewasaan banget mendengarkan readingan di sini. Kalau nontonnya cuma separuh komen, ya sama dengan menertawakan diri sendiri sebenarnya. Gitu. Lanjut ya. Nggak tahu sih kalau udah ketemu Scorpio ini, energinya memang kuat banget sih aura Scorpio ini gitu loh. Jadi di situasi kamu di minggu ini, dalam waktu dekat ini pun juga sebenarnya insya Allah sih nggak ada sesuatu yang parah-parah banget tuh, nggak ada ya. Situasimu di bulan ini jauh lebih baik lah, kerasa banget lebih baiknya. Cuman kalau memang ada di antara kamu yang ngerasa lebih ruwet di bulan ini, ya mungkin kamunya yang belum bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Dan mungkin bisa jadi kamu nggak kenal siapa diri kamu gitu loh. Arti mengenal diri ini, ya mengenali kekurangan kita, sifat buruk kita tuh di mana, itu PR gitu loh. Ya. Nah, kemudian mengenai kekecewaan ini nanti ya semoga aja sih teman-teman semua bisa lebih menyadari tentang hal itu sih. Karena ya gini, ketika kita selalu menanamkan kebencian, kekecewaan terus kita ikutin, waduh, itu sama dengan kita meminum racun untuk diri kita sendiri, bro. Kita akan ruwet terus-menerus. Karena itu berdampaknya itu benar-benar kepada kehidupan kita lah, secara sosial, secara rezeki, ya, secara akal pun juga, logika pun juga, wah, kayak gitu loh. Ini fakta lah. Coba kamu ngerenung aja sih. Ketemu nanti, ya. Oke, Scorpio. Di sini kalau yang kurasakan ada energi baik di sini, cuman tuh tadi sih mendekati akhir bulan ini ya. Ya saat ini koreksi diri aja karena apa ya? Untuk di minggu ini Scorpio memang cenderung, maaf kata ya, sensitif sih sebenarnya. Karena ya satu sisi mungkin si Scorpio sendiri sedang menghadapi problem pribadinya, yaitu tentang dirinya itu sendiri. Ya kemudian mungkin karena lingkungan juga yang notabene ya gitu sih. Cuman tuh tadi sih saya yakin kamu bisa. Karena apa ya, saat ini pun Scorpio sebenarnya cenderung kepada diri sendiri sih. Kebanyakan Scorpio itu lebih kayak ya udahlah gitu. Kalau yang kurasakan ya Scorpio yang mulai banyak menyadari diri sendiri tuh saat ini udah banyak diem aja sih sebenarnya. Nggak terlalu banyak mau ngerespon, ya, nggak mau basa-basi, nggak butuh basa-basi kalau Scorpio ini gitu. Jadi orangnya lebih kayak cuek aja sih energi Scorpio di sini. Nah, mungkin ada yang punya pasangan Scorpio, ya ini tak gambarin lah gitu loh. Jadi agar tidak salah paham, karena biasanya konflik di dalam sebuah hubungan seseorang itu didasarkan oleh komunikasi atau miskomunikasi, gagal dalam segi komunikasi, ya, ataupun kurang kedewasaan dari segi komunikasi tersebut gitu loh. Makanya sering terjadi konflik ataupun masalah ya. Di sini Scorpio, ntar sih. Minum dulu bentar ya. Sorry ya. Kayak biasa sih channel ini videonya nggak pernah diedit, just apa adanya, apa anane, kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi di sini Scorpio. Ya untuk Scorpio di sini, satu ya, ini penting banget sih untuk masalah asmara pun juga mengenai keputusan sih ya. Kalau ada nih pikiran kamu mungkin karena sifat dari pasangan kamu yang nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan sehingga kamu menjadi overthinking di sini ya, sehingga kamu berimajinasi yang negatif ya. Mungkin ada pikiran kamu seperti, aku nggak kuat lagi dengan hubungan ini, aku mau pergi aja dari hubungan ini gitu ya. Apakah itu sebuah jawaban yang baik? Ya kembali ke dirimu lagi, karena kalau memang itu jawaban dari hubungan ini harus pergi, itu biasanya
tanpa basa-basi lagi. Ya, perasaan tuh udah bener-bener bulat dan nggak bisa ditoleransi dan tiba-tiba pergi. Itu biasanya keputusan yang sudah bulat banget. Cuman kalau kamu mau mengambil sebuah keputusan, misalkan nih udah nggak kuat sama hubungan, aku mau pergi aja di sini, dari hubungan ini karena udah bla 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 bla, tapi kamu masih maju mundur di sini. Artinya sebenarnya keraguan-keraguan dalam diri kamu itu ada petunjuknya. Mungkin kamu disuruh koreksi dulu deh di situ. Disuruh analisa lagi gitu, disuruh dalemin lagi situasi yang sedang terjadi. Ya, mungkin bisa jadi kamu harus bersabar dan bertahan dulu di sini. Karena kalau terburu-buru mengambil sebuah keputusan tanpa difikirkan secara mendalam, itu tadi ujung-ujungnya nyesel lah. Ya gitu sih lor. Dan untuk Scorpio yang single sekarang lagi sibuk dengan dunia sendiri sih kalau aku rasain ya. Artinya itu ya wis ya ke dunia sendiri gitu. Lagi kurang mood banget sih soal cinta-cintaan sih ya. Karena ya banyak yang lagi fokus sama karirnya, lagi fokus sama ya gitu. Cuan-cuan dan cuan gitu ya. Dan Scorpio lagi happy dengan diri sendiri gitu. Oke. Clue-nya sih untuk yang punya hubungan tuh tadi sabar dulu deh ya. Sabar, renungin, artinya di sini renungin, pengen kan dapat jawaban tuh yang benar gitu loh. Iya nggak? Kalau pengen dapat jawaban yang benar, kita harus mengkoreksi nih kedua sisi. Misalkan nih, kamu sama dia sedang konflik, sedang ribut, mungkin kamu terlalu sibuk, udah pasti kamu akan menyalahkan dia dan dia juga akan menyalahkanmu. Ya, cuman saat ini bukan untuk saling salah menyalahkan gitu. Satu aja, renungin diri sendiri dulu deh, renungin diri sendiri. Karena itu penting demi agar kita bisa lebih dewasa. Ya, memahami diri sendiri. Oh, mungkin aku yang salah nih, bla bla bla. Udah diam, perbaiki untukmu. Gitu. Nah, satu, yang kedua, nanti ke depannya juga pelan-pelan untuk dikomunikasikan lagi. Ingat jangan gampang kepancing emosi di sini karena hawamu cukup panas, Scorpio. Ya. Oke. Yang jelas sih secara perjalanan kamu di sini ya baik-baik aja sebenarnya. Bahkan banyak hal baik juga, banyak hal-hal positif gitu. Dunia kamu bener-bener happy sebenarnya, cuma tuh tadi kadang sering ke distract oleh diri sendiri atau pikiran diri sendiri sih gitu ya. Oke, lanjut lagi mengenai orang yang mungkin nggak kamu sukai di sini ya, mungkin karena sifatnya yang bla 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 ya, di depan kamu doang tuh baik gitu kan, di belakang kamu ngoceh-ngoceh. Ya satu sih pesanku, clue-nya satu sih, diam dan jangan direspon, udah itu aja ya. Nanti dia capek sendiri tuh kalau kamu terus mau merespon dia, ya dia makin menjadi nantinya. Dan juga kalau misalkan kamu kalah di sini dan kamu menyerah gitu aja, dia akan tepuk tangan gitu. Itu clue-nya sih untuk Scorpio. Oke, itu sih yang bisa aku kupas untuk Scorpio. Semoga ada pesan-pesan positif yang bisa kamu petik dalam readingan ini. Thank you banget yang sudah like video ini. Thank you ya. Semoga kebaikan kecilmu itu dibalas semesta dengan sebaik-baiknya. Amin ya. Scorpio, jaga kesehatan kamu, terutama pikiran ya, karena kalau kamu nggak bisa mengendalikan pikiran kamu, membiarkan pikiran kamu terlalu liar di sini, wis, nanti bisa jadi dirimu bisa sakit kepala, fisikmu bisa sakit, nanti bisa demam gitu ya. Apalagi ini situasi alam sedang pancaroba sebenarnya di sebagian daerah. Kayak gitu. Jaga kesehatan ya semuanya Scorpio ya. Oke lur. Tunggu nanti sudah clear semua baru kita masuk ke bulan berikutnya ya. Ini masih ada beberapa zodiak yang belum kubacain. Nanti terakhir kalau sudah nongol Aquarius, nah berarti kita muter lagi tuh dari atas lagi. Libra muter lagi ke bawah gitu rotasinya. Jadi sabar dulu. Kalau memang ada yang belum dibacakan ya zodiaknya, sabar sih. Karena saya nggak bisa buru-buru bro. Bener-bener butuh persiapan untuk reading kayak gini. Nggak mudah. Kelihatannya aja gampang ya. Gitu. Oke lor, semoga sehat semuanya ya. Bye-bye Scorpio.